Sekarang bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris jago ya. Habis memori. Perannya satu detik jadi yang tempo jadi tempo. Makanya kita baca dulu guys. Nih. Ayang kata. Ceritanya dioramanya asap-asap ya, asap-asap bom ya. Hiroshima Nagasaki ini contohnya nih. Animasinya bahwa itu adalah kapal-kapal Amerika yang lagi mengebom kota Hiroshima Nagasaki. Nah, jadi daripada tadi dengerin ribet-ribet, kemudian kan Ada penjelasan. Iya, penjelasannya gampang. Ini kemerdekaan Indonesia. Guys, kita udah sampai nih di Jalan Imam Bonjol di mana kita mau ke Museum Naskah Proklamasi. Pak, kita bertiga nih. Halo, Bu Bani. Nah, Bani nih. Simak ya guys videonya, jangan lupa apa man? Subscribe, comment, and like yang pasti. Kita mau ngeliat-ngeliat di museum ini ada apaan aja. Oke? Oh, tidak. Halo guys, semua teman-teman. Guys, kita udah sampai di rumah Laksamana Maeda, di mana di sini Di Museum Naskah Proklamasi, di mana tempat ini adalah tempat bersejarah Indonesia untuk merumuskan naskah proklamasi yang sampai saat ini kita laksanakan. Pokoknya di sini tempat dimana Soekarno dan Bung Hatta dan kawan-kawan tokoh lainnya merumuskan naskah proklamasi. So, ada apa aja yang ada di sini? Yuk, check it out. Iya, ini gua nggak bawa motor ya. Gua nggak. Berapa sih saat? nggak bayar kali ya. Nih, Misi mas. Bayarannya non tunai ya? Non tunai. QRIS atau Tunai. debit. Berapa harganya? 6.000, 6.000 satu orang? 2.000 lebih. Oh iya. Ininya ya. Iya. Halo guys, kita sekarang ada di rumah Laksamana Maeda, di mana di ruangan ini adalah ruangan pertemuan Bung Karno dan Bung Hatta dan Laksamana Maeda ya. pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo ditemani oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda di kediamannya sekitar pukul 22 pulang dari Rengas Dengklok. Mereka menjelaskan kepada Maeda tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia merdeka. Di sini ada ruang tamu atau ruang pertemuan, di mana tempat tinggal Tadashi Maeda. Ia seorang tentara angkatan laut dari Jepang. Di sini Bapak Soekarno Hatta, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo meminta izin untuk merumuskan naskah proklamasi. Bung Hatta sama Bung Karno itu di rumah Laksamana Maeda disuguhkan di sini nih. Lihat Bung. Nah, di ruangan ini guys ya. Nih, perumusan naskah proklamasi. Nih, contohnya. Habis disuguhin kopi, langsung kerja buat proklamasi 5 hari dulu. Dirundingin, dikasih kopi dulu, kan habis diculik. Iya.
Nah, ini adalah contoh-contoh bahwa Bung Karno, Bung Hatta lagi merumuskan naskah proklamasi. Contohnya yang sampai saat ini masih jadi peninggalan sejarah buat bangsa Indonesia, buat Disebut juga ruang makan. Dulunya tempat ini dijadikan tempat makan Laksamana Muda Tadashi Maeda. Bapak Soekarno Hatta dan Ahmad Subarjo serta Muhammad Hatta merumuskan naskah proklamasi di sini pada pukul 3 pagi pada tanggal 16 Agustus 1945, dan ini tulisan perumusan naskah proklamasi yang ditulis oleh Soekarno Hatta. Oke guys, kita udah di ruangan nih, di ruangan Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi, ditemani oleh BM Dia, Bapak BM Dia nih. Bapak BM Dia awal mula pendapat Indonesia jadi atas nama bangsa Indonesia diganti atas nama Indonesia. Oh enggak, maksudnya tadi ini awalnya wakil-wakil bangsa Indonesia jadi berubah sama Sayuti Melik jadi atas nama bangsa Indonesia. Intinya Bang BM Dia sebagai apa namanya sih, Pemberi itu tadi perannya Sayuti Melik ya, Sayuti Melik kan ya. iya, Perannya Sayuti Melik jadi yang tempo jadi tempo. Makanya kita baca dulu guys. Nih. Ayang Hatta. Singapura tuh siapa? Nih, pada saat itu penggerbekan dilakukan oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik dan melakukan Jadi BM Dia sebagai apa sih? ditemani doang berarti. Wah ini Sayuti Melik. Yang merubah atas nama jadi atas nama bangsa wakil-wakil Indonesia dan Kok lebih bagusan kita baca ya daripada apa-apa? Kita di ruangan apa nih kalau lu tahu nih? ini ruangannya Sayuti Melik lagi mengetik naskah proklamasi ditemani BM Dia, Bapak BM Dia. Proklamasi itu wakil-wakil Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Oh itu yang ngerubah Sayuti Melik. Sebenarnya perumusannya udah ada, dia ngetik terus ngerubah kata-katanya sedikit. Kata-katanya aja sedikit. Nah, ini ada mesin cetiknya jadul sih, nggak boleh dipegang sih ya. Oh, ini mesin cetiknya jadul. Nah, nggak tahu ini masih aktif apa enggak. Tapi kalau sekarang ini jadi barang berharga nih, jadi barang-barang mahal. Nih ada tombol penjelasannya, lagi sepatu. Coba kita jajal, oke? Ada Indonesia, Inggris, and Jepang. Coba Indonesia. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Melik ditemani BM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Nah, jadi daripada tadi dengerin ribet-ribet, kemudian Ada penjelasan. Iya, penjelasannya gampang. Coba kalau bahasa Jepang, gue pengen tahu. Sangai sa Nihongo Bushi ga ushita Dokuritsu Sengen Kisa wa kono heya de Sayuti Melik to BM Dia ga anata no mai ni aru taipurata de taipu saremasu ka? Oh, Pakai ribet lah. sekarang bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris bisa, Habis memori habis guys. bahasa Inggris gue bisa.
Oh ini kamarnya kayaknya nih. Kita naik. Ini dapur ya? Kamar, kita naik dulu. Guys, kita naik. Oh ini baju-bajunya nih. Udah nih. Tuh, pengumuman pada Jepang karena pada Agustus menyerahkan tanpa syarat sekutu pada 15 Agustus 1900. Kaisar Hirohito menyampaikan pidato ini ke radio NHK yang dikenal sebagai siaran suara kaisar, membacakan perintah tentang kapitulasi regulasi pengumuman pada rakyat Indonesia. Jepang telah menyerah. Golongan pemuda mendengar berita itu kekalahan Jepang dari radio BBC Inggris. Oh ini nih pas hasil Jepang dibom sama Amerika dengan bom atom. Oh ini contohnya nih kehancuran Jepang dan asap-asap yang mengebul itu lagi kayak gini nih contohnya. Jadi guys ini radionya ya. Ini radionya yang buat ngedengerin siarannya yang BBC. Siarannya suara kaisar. Dapat kabarnya dari BBC, radio BBC. Iya, siarannya dari sini ya. Ini mereknya merek Philips. Enggak. Ini adalah contoh radio yang dimana Indonesia mendengarkan dari kabar Jepang menyerah. Jepang telah menyerah. Kalah perang, pokoknya Jepang kalah perang. Ini adalah salah satu bukti nih, salah satu bukti peninggalan bahwa di masa itu ada nih radionya yang sampai saat ini masih dijaga dan dirawat guys. Ya, jadi bukti bahwa siaran zaman dulu tuh memang belum ada internet ya, belum ada elektronik juga, masih terbatas baru radio aja ya, belum ada gambar. Jadi waktu itu siarannya masih berupa siaran radio. Oke guys, namanya juga tahun 1945. Ceritanya dioramanya asap-asap ya, asap-asap bom ya. Hiroshima Nagasaki ini contohnya nih. Animasinya bahwa itu adalah kapal Amerika yang lagi mengebom kota Hiroshima Nagasaki. Ini ilustrasinya guys. Intinya ruangan ini buat kronologis kenapa bisa adanya proklamasi. Jadi ada pengeboman Jepang Hiroshima Nagasaki yang kita pernah dengar-dengar yang pernah kita pelajari. Nah itu dia. Ini cuman sekilas info. Guys, kita lagi di balkon nih di rumahnya Laksamana Maeda. Rumahnya cukup modern ya. Untuk tahun 1945, rumahnya udah ada balkon, udah ada bathtub, udah ada wastafel. Tuh kan bagus ya. Anjay. Kaleng-kaleng itu. Ini apa nih? Helm tentara. Helm tipe 90 terbuat dari baja tempa. Helm ini yang digunakan pasukan Jepang mendarat dan terlibat pertempuran di Palembang melawan Kenil pada Februari 42. Saat ditemukan, helm ini dalam keadaan sudah korosi dan masih menempel pada tengkorak kepala prajurit. Tanda bintang masih dapat ditemui pada helm ini. Oh, ini bintangnya tuh. Oh iya. Oke, ini satu lagi apa nih? Uang kertas, uang Republik Indonesia ORI. Maksudnya uang Republik Indonesia ORI. Daerah Rp1.000 berbentuk persegi panjang dengan motif hias warna hijau. Terus diterbitkan Palembang 1 Agustus 42 bertanda tangan Presiden
Presiden Daerah Palembang. Uang ori ya, uang ORI. Rencong Sutarjo terbuat dari besi. Kini Anda berada di ruang toko. Ruangan ini menampilkan biografi dan koleksi pribadi tokoh-tokoh yang hadir pada saat perumusan naskah proklamasi. Tokoh-tokoh yang hadir pada saat itu merupakan wakil pimpinan pergerakan dan pimpinan daerah. Oke guys, sini. Iya. Oke guys, kita ada di ruangan koleksi-koleksi. Agresi militer Perang Dunia Kedua. Iya, ini koleksi helmnya pasukan Inggris tahun 42. Ruangan ini ada menyimpan koleksi seragam TKR, seragam yang cenderung campur aduk antara gaya pakaian Eropa dan gaya pakaian tentara Jepang. Ini ruangan sejarah-sejarah perang pasca proklamasi di Indonesia. Ini ruangan bisa dibaca-baca. Nandang perjanjian Renville. Pada tahun 1945 di atas itu USA Renville, Mr. Amir Saifuddin menandatangani perjanjian Renville. Oke guys, kita turun yuk. Oh, Sastro Wijoyo. Ini kalau nggak salah mungkin kayak nama artis ya. Artis Dian Sastro. Ini ruangan perkembangan organisasi pemuda-pemuda Indonesia untuk menjelang proklamasi. Di sini ada dari penyerahan Hindia Belanda untuk pemuda, terus ada 4 serangkai, dan Udara. Jadi di sini pokoknya si organisasi yang berpengaruh terhadap kemajuan proklamasi Indonesia. Now, you are on the second floor of the Museum Perumusan Naskah Proklamasi, where you will find collections telling about the related events to the Indonesian independence struggle in the period between 1942 and 1950. Wah, sama itu Laksana Maeda. Guys, nih 3 orang yang merumuskan Naskah naskah proklamasi. proklamasi. Ini contoh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Gua yang pernah peran jadi Ahmad Subarjo tahun 2010. Teater di sini gue juara. Ada tuh videonya. Ada, ntar ya. Dicatat tuh di sejarah nasional. Si ngarut. Jadi di tempat ini, tempat di mana proklamasi disahkan oleh tokoh-tokoh yang ada di sini. Jadi lihat pengesahannya. Baru habis pengesahan itu dibacakan langsung paginya. Kita lihat tokoh-tokohnya. Ini gambarannya. Orang-orang yang mendengarkannya. Nah, ini para tokoh yang hadir pada meeting pengesahan skenario proklamasi, naskah skenario proklamasi. Oke guys, kita udah kelar dari museum naskah proklamasi. Sekarang kita mau review-review yang ada di sekitaran Jalan Imam Bonjol. Yuk, kita jalan-jalan ya. Kita mau lihat ada Apa? Kita agak sedikit lapar juga nih, mana? Yo, lapar. Kita mau jadi wisata kuliner juga yang ada di daerah sini. Yang kan yang gue tahu ada dekat Masjid Cutmuti, Masjid Sunda Kelapa, ada Taman Suropati, ada Taman Lembang. Taman Lawang nggak bang? Taman Lawang ngapain? Masih
Masih siang, ntar aja malam-malam.